Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada video kali ini saya akan bahas penanganan tanaman anggur yang ditanam di dalam pot setelah berbuah, atau penanganan tanaman anggur pasca pembuahan. Jadi setelah pembuahan selesai dan tanaman ini ditanam di dalam pot dengan rambatan yang terbatas, kita melakukan foundation pruning atau renewal can, pembaharuan seluruh cabang tersier. Jadi ini membentuk tajuk tersier ulang untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kesehatan serta kelangsungan hidup tanaman ini. Apakah jika dibuahkan kembali setelah berbuah tanpa dilakukan fondasi pruning bisa? Jawabannya bisa. Lalu kenapa dilakukan foundation pruning? Karena keterbatasan tempat. Jadi anggur itu, misalkan ini kita pangkas, ini tumbuh tunas baru. Nanti kita pemangkasannya lagi di atas ini, berbuah. Setelah dipangkas cabang ini bawa buah, maka di cabang yang bawa buah tadi kita lakukan pemangkasan lagi, maka akan habis tempatnya. Jadi kita menginginkan buah daripada pohon ini tetap berada di tempat semula atau di sekitar ring 2 ini. Karena itulah kita melakukan foundation pruning. Berbeda dengan sistem para-para, kita bisa buahkan 2-3 kali untuk satu cabang tersiernya, baru kembali ke foundation pruning. Jadi perbuahan berkelanjutan, cuma istirahat 1 bulan. Tetapi untuk di tanaman dalam pot seperti ini, kita tidak bisa memainkan metode pembuahan berkelanjutan tanpa melakukan foundation pruning, karena akan berdampak pada habisnya rambatan ini. Karena itulah setelah tanaman berbuah, kita wajib melakukan foundation pruning agar nantinya kita bisa melakukan pemangkasan di sekitar sini dan buah berada di ring 2 ini. Seperti ini penampakannya. Oke. Jadi jika dari hasil foundation pruning ini menghasilkan buah, tetap kita buang karena kita fokus pada pembentukan cabang tersier baru. Karena kalaupun dipelihara nanti akan mengganggu pembentukan cabang berikutnya dan kualitasnya pun tidak maksimal. Jadi kita menginginkan kualitasnya maksimal di pembuahan selanjutnya. Ini yang sudah tumbuh. Ini kita lakukan foundation pruning sekitar 8 hari yang lalu. Nih, jika tumbuh tunas 2 seperti ini, kita membuang tunas yang bagian luar. Nih, seperti ini. Ini kan tumbuh 2. Yang luar kita buang, kita pelihara yang dalam. Nah, dan kita hanya pelihara 1 ya. 1 tersier ini 1, karena dari 1 nanti ini setelah kita pangkas akan lahir 2 tersier pada saat pembuahan. Ini juga, ini baru mau seprut. Nah, di sini dari tersier ini ke sana, tadinya ada tersier lagi di sini, tapi saya pangkas habis karena kurang bagus tersiernya, sehingga saya pangkas habis, saya tumbuhkan bat. Karena tersier terdahulu ini kita buat dari tunas air, sedangkan ini kita buat dari tunas bat. Ini tunas bat, ini tunas bat, itu tunas bat. Nih, 1, 2, 3, 4 itu dari tunas bat. Lalu yang ini dari tunas air, ini dari tunas air. Di sebelah sana juga dari tunas air. Nah, setelah kita pangkas habis seperti ini, batnya sprout. Nah, ini 2. Sama, yang bagian luar ini kita buang. Nah, seperti ini. Kita pelihara yang dalam untuk mengisi kekosongan tersier di sini. Nah, ini jarak dari sini. Nah, ini sedang kita tumbuhkan. Saya menumbuhkan tidak menggunakan Dormek. Ini cuma saya kupas mata tunasnya, lalu saya kerat di depannya nih, seperti ini. Boleh menggunakan gergaji besi, boleh menggunakan pisau. Ini saya pakai golok nih.
seperti itu ya. Tujuannya adalah menghambat laju nutrisi sehingga ini cepat tumbuh dengan dikerap di depannya. Biar nanti di pembuahan berikutnya kita menambah 3 cabang tersier, 1, 2, dan di sebelah sana. Tuh, terlihat ya, 3. Oke. Yang kedua, lingkaran cabang sekunder ini jangan dililitkan ke ring ini, tapi cukup ditumpangkan atau ditaruh di atas ring. Jangan diputar melilit ya, karena kalau diputar ini melilit ke sana, maka ketika ada tunas bat yang seprut akan terjepit di bagian sini. Dengan demikian ini di atas semua seperti ini terlihat, maka kita bisa memilih cabang-cabang tersier baru yang akan kita jadikan dan posisinya tidak terlilit oleh ring rambatan ini atau lingkaran rambatan dari aluminium ini. Dan jalur nutrisi tidak terhambat jika tidak kita pelintir. Cukup kita taruh di atas ring, kita putarkan melingkar seperti ini, lalu kita ikat supaya tidak lepas. Jadi tanaman anggur itu setelah berbuah 1-2 kali wajib dilakukan fondation pruning untuk tanaman anggur yang kita tanam di dalam pot, supaya kita mendapatkan tersier baru yang lebih baik dan pembuahan dapat dilakukan seperti semula di area ring 2 ini. Langkah selanjutnya, setelah ini kita lakukan fondasi pruning dan sudah mulai tumbuh, kita melakukan pemangkasan akar atau pruning akar bertahap. Ini akan kita lakukan separuh pot yang kita pangkas untuk 3 minggu kemudian di sebelah sananya. Seperti ini yang kita lakukan. Oke, ini terlihat patah ya. Ini kita potong seperti ini. Memang kita putuskan. Supaya muncul akar-akar baru dan penyerapan nutrisi menjadi lebih baik. Nih, terlihat ini akarnya. Kita potong. Nih. Jadi kita potong separuh akarnya. Baru 3 minggu kemudian kita potong yang di sebelah sana. Kita buka dulu ya, biar terlihat. Sudah kita ambil media tanamnya dan penampakannya seperti ini. Ini perakarannya cukup besar, akar-akarnya. Inilah akar anggur Jupiter on road. Tuh, seperti ini. Itu. Ini kita pangkas semuanya. Jadi kita membuang separuh akarnya, memangkas separuh akar, separuh lingkaran ini atau setengah lingkaran. Kita potong seperti ini supaya tumbuh akar-akar baru. Ini kita buang. Oke. Ini kita potong ya. Jadi kita akan tumbuhkan akar barunya.
potong semua. Seperti ini. Oke. Inilah penampakannya setelah kita lakukan pemangkasan akar atau pruning akar. Setelah seperti ini, apakah media tanam kita ganti? Tidak. Hanya kita balik. Media tanam yang tadinya di bawah, kita taruh di atas. Nah, ini kita taruh di ember. Terus media tanam yang di bagian atas, kita taruh di bawah. Itu yang media tanamnya bagian atas, saya taruh di sana. Media tanam bagian bawah, saya taruh di ember. Akan kita kembalikan dulu media tanam yang semula di atas, kita taruh bawah. Lalu yang media tanam di bawah, kita taruh di atas. Jadi kita tidak melakukan penggantian media tanam. Kedua, kita telah siapkan air 10 liter. Ini kemasukan tanah dari sini ya, jadi kotor airnya. Air 10 liter dengan 4 butir tablet vitamin B1. Agar tanaman ini setelah dilakukan pemangkasan akar tidak stres. Dan akar yang tumbuh baru segera beradaptasi dengan media tanam yang baru. Yang kedua juga merangsang pertumbuhan akar nantinya. Akar-akar baru setelah kita pangkas. Seperti itu. Kita masukkan lagi media tanam yang semula di atas. Kita pindahkan menjadi di bawah. Yang di bawah kita jadikan sebagai topping di atas. Oke. Seperti ini penampakannya setelah media tanam kita kembalikan. Dan pruning akar setengah lingkaran ini kita lakukan. Kita akan melakukan pruning kemudian 3 minggu. 3 minggu lagi. Kita akan melakukan pruning untuk di sebelah sana. Yang sebelah sini sudah. Nanti sebelah sana kita lakukan 3 minggu kemudian. Untuk apa? Untuk menumbuhkan mulut-mulut akar baru atau akar-akar serabut baru sehingga penyerapan nutrisi menjadi lebih baik. Jadi media tanam ini tidak penuh dengan akar. Selanjutnya kita siram dengan air dicampur vitamin B1 4 butir atau tablet vitamin B1 4 butir. Kita siramkan seperti ini biar tanaman ini tidak stres setelah kita lakukan pruning akar. Mati tidak jika kita lakukan pruning separuh seperti ini? Ini tidak. Ini pengalaman saya dan ini bukan pertama kali saya lakukan, tapi bertahun-tahun saya lakukan untuk tanaman anggur yang saya tanam di dalam pot. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada yang mati. Dan tetap hidup meskipun usianya sudah cukup lama atau bertahun-tahun dalam pot. Asalkan kita lakukan pruning akar di dalam pot ini bergantian selama 1 tahun sekali. Sehingga media tanam tidak penuh dengan akar. Seperti itu. Ini saya menggunakan air 10 liter. Nah, setelah ini kita tidak melakukan penyiraman sampai kurang lebih 1 minggu. Baru nanti kita lakukan penyiraman kembali dengan air yang tidak terlalu banyak, hanya untuk menjaga kelembapan saja. Karena daun-daun baru ini belum begitu banyak. Jadi tanaman ini tidak terlalu banyak membutuhkan air atau tidak terlalu haus. Jadi penyiraman kita sesuaikan saja. Jika terlalu kering, kita siramkan 3 gayung saja. Hanya untuk menjaga kelembapan. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.